Jadi begini teman-teman, saya sering mendapat pertanyaan baik dari klien maupun juga dari para peserta workshop QLT yang ternyata adalah para traders. Pertanyaan berikut ini, Pak Adi, saya ini sudah trading 1 tahun, kenapa masih belum profit? Ada lagi yang tanya, saya sering salah entry, mungkin Anda pernah mengalaminya. Atau saya sering terlalu cepat exit, keluar terlalu cepat. Atau saya sudah buat money management yang bagus, tapi mengapa saya tetap tidak bisa mengikuti money management ini? Dan ini akhirnya membuat kerugian yang cukup besar. Atau saya hanya bisa profit sampai jumlah tertentu. Ada loh ini, ya. Setelahnya, kalau sudah profit yang lebih besar, tiba-tiba entah bagaimana, saya bisa loss. Ada lagi yang bilang gini, kalau saya trading pakai paper trade atau demo account, ya, bisa profit, konsisten lagi. Tapi begitu saya pakai real account, pakai uang beneran untuk melakukan trading, sulit bisa profit. Atau saya beri sinyal ke teman, dia masuk, dia profit. Tapi saya sendiri tidak masuk. Saat saya masuk, justru rugi. Nah, ada kan yang kayak begini kan? Atau begini, kalau saya trading pakai dana kecil, tenang, nyaman. Begitu dana saya mulai besar, saya sering merasa takut dan gelisah. Saya beberapa kali salah klik saat trading sehingga saya rugi besar. Jadi bayangkan sudah yakin mau klik, ternyata kliknya salah. Ini mengakibatkan dampak yang luar biasa ya. Saya ikut pelatihan yang sama dengan teman saya, menggunakan strategi yang sama. Teman-teman saya bisa profit, saya tidak. Atau ini yang populer sekarang ini, saya tradingnya pakai apps. Ada semacam aplikasi yang bisa dilihat dari laptop atau juga di HP. Dan itu katanya apps ini bisa menghitung, memprediksi atau memperkirakan harga saham atau harga underlying yang bagus, trennya naik atau turun, kemudian bisa diberi sinyal, oke, sekarang masuk, terus oke, nanti kapan keluar. Tapi walaupun saya sudah pakai apps seperti begini, saya tetap masih sulit profit dan ruginya lebih sering. Atau ada lagi yang begini, saya trading pakai robot loh Pak Adi. Sudah pakai robot pun masih sulit untung. Ini memangnya ada apa dengan diri saya? Di video ini saya membahas khusus QLT untuk para trader profesional. Jadi saya hanya akan membahas aspek finansial, tidak membahas aspek yang lain. Teman-teman, trading ini adalah art and science, adalah sebuah seni dan juga sebuah ilmu sebenarnya ya. Dan dari informasi yang saya dapatkan, hanya 6% orang sukses menjadi trader profesional. Sedangkan yang 94% itu gagal. Pertanyaannya, mengapa mereka gagal? Semua trader itu mulai trading dengan impian, dengan harapan bisa cepat jadi orang kaya. Semua maunya begitu. Tetapi, hanya 40% yang bisa bertahan trading selama 1 bulan. Lebih meningkat lagi, dalam 2 tahun pertama, hanya tersisa 20%. Artinya 80% berhenti trading. 5 tahun, apa yang terjadi? Hanya 7% yang bertahan. Dan setelahnya, hanya 1% yang benar-benar sukses. Pertanyaannya kenapa? Nah, inilah missing link yang kita bahas. Di buku QLT, di workshop QLT, saya menawarkan sebuah rumus sukses yang sangat simpel sebenarnya, ya, sangat sederhana, dan ini menjadi basis dari workshop QLT, kemudian proses transformasi diri, perubahan diri yang dilakukan di pelatihan ini. Apa rumusnya? Ada 2 komponen untuk sukses. Yang pertama adalah God factor, faktor Tuhan. Ada yang menyebutnya sebagai faktor karma. Yang kedua adalah human factor atau faktor manusia. 2 komponen ini harus ada, baru bisa kita meraih sukses. God factor dan human factor. 2 komponen ini ada, berjalan oke, bagus, kita bisa sukses. Ibaratnya ya, kita manusia mau melakukan apapun, kalau tidak dapat ridho dari Tuhan atau karmanya tidak mendukung, karma baik yang tidak mendukung, tidak akan bisa. Nah, human factor ini ada 2 komponen, be kali do. Saya tidak membahas God factor atau faktor karma. Kenapa? Ini di luar ranah keilmuan saya. Jadi saya hanya akan membahas faktor manusianya, yaitu be kali do.
Pada komponen do, itu ada activities, kegiatan yang kita lakukan, skill atau keterampilan, knowledge, pengetahuan, dan ada strategi yang telah terbukti, proven, yang telah terbukti bisa memberikan hasil seperti yang kita inginkan. Nah, banyak orang hanya fokus di do. Mereka ikut pelatihan ini, ikut workshop itu, ya. Kemudian mereka katakanlah berlangganan sinyal, kemudian mungkin konsultasi kepada orang yang lebih sukses, mencari holy grail, mencari rahasia atau teknik atau strategi untuk bisa mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. Ini bagus, ini nggak salah. Tapi ingat, do ini hanya berperan sebesar 5% terhadap sukses. Anda boleh melakukan apapun, sebaik apapun, ini kontribusinya untuk sukses Anda sebagai trader hanya 5%. Yang 95% ini adalah komponen B. Isinya apa? Alasan Anda mau melakukan trading apa? Anda kenal nggak dengan diri Anda? Anda mau nggak melakukan edukasi atau pendidikan atau pelatihan Anda cukup nggak untuk bisa mendapatkan pengetahuan? Kemudian bagaimana dengan mindset Anda? Psikologi tradingnya paham nggak? Bagaimana dengan pikiran bawah sadar Anda? Ini yang akan kita bahas. Berbicara mengenai B, yaitu alasan, kenali diri, siap belajar, target, mindset, psikologi trading, dan pikiran bawah sadar. Pertanyaannya adalah, mengapa Anda memutuskan menjadi trader? Anda memutuskan ini secara sadar, atau ikut-ikut teman, atau hanya ingin cepat jadi orang kaya, atau apa? Anda harus jelas alasan mengapa Anda memutuskan menjadi trader. Anda tahu nggak bahwa ada banyak tipe trader? Anda masuk kategori yang mana? Ada tipe trader scalper. Itu kalau trading ya, itu rentang waktunya menit sampai jam. Cepat sekali, masuk keluar, masuk keluar. Ada yang day trader, itu sama, menit dan jam, tapi ini bisa lebih lama, 1 hari dia. Ya. Ada yang swing trader, itu rentang waktunya bisa harian sampai mingguan. Ada yang buy and hold trader, ini bisa bulanan, bisa tahunan. Istilahnya mereka beli underlying atau saham dan mereka tabung di situ untuk jangka panjang. Nah, Anda masuk yang mana? Anda harus kenali diri Anda. Kalau Anda tipenya misalkan yang swing trader yang butuh harian atau mingguan untuk rentang waktunya, Anda tidak akan bisa masuk sebagai seorang scalper yang mainnya cepat, keluar masuk begitu. So, Anda perlu tahu karakternya Anda tipenya apa. Dan setiap tipe ini akan menentukan strategi trading yang akan digunakan. Anda bisa ikut-ikutan. Anda merasa nyamannya di mana. Kemudian Anda juga perlu paham mengenai profil risiko investasi. Di website yang akan segera saya luncurkan adalah saya lagi buat website baru teman-teman ya. Sudah jadi tinggal saya launch ke publik. Ada sebuah segmen, satu bagian di mana Anda bisa masuk dan Anda bisa mengisi kuesioner. Kuesioner ini nanti akan menceritakan, memberikan gambaran Anda ini tipe trader seperti apa. Ini adalah kuesioner tentang profil risiko investasi. Jadi ada kelas risiko 1, yaitu Anda masuk tipe yang konservatif. Apa tujuan finansial Anda? Mengamankan modal. Dan investor atau trader yang seperti Anda kalau tipe 1 ya, itu lebih mementingkan pengamanan modal daripada mencari keuntungan investasi. Intinya adalah pokoknya modalnya nggak boleh berkurang. Untung sedikit nggak apa-apa, apalagi untuk banyak ya. Tapi apapun yang terjadi, modalnya jangan sampai berkurang. Atau Anda tidak mau kalau ada rugi. Di sini Anda mencari stabilitas dan likuiditas melalui penghasilan saat ini dan atau keuntungan yang rendah terhadap modal. Ya, untung-untung sedikit nggak apa-apa lah. Pokoknya modalnya aman. Itu yang kelas risiko 1. Kemudian ada yang kelas risiko 2, juga masuk ke profil yang namanya konservatif. Ya. Tujuannya apa? Nah, sekarang lebih untuk penghasilan. Kalau yang pertama, mengamankan modal. Jadi investor atau trader yang seperti ini tuh lebih mementingkan pengamanan modal daripada keuntungan investasi. Sama seperti tadi. Tapi ini tujuannya sudah lebih mendapatkan profit. Itu yang lebih diuntungkan sekarang. Kalau Anda tipe 2, maka Anda mencari stabilitas dan likuiditas melalui penghasilan saat ini. Dan atau keuntungan atas modal yang digunakan lebih tinggi dari inflasi. Kelas risiko 3,
Artinya Anda masuk kategori yang moderat. Apa tujuan finansial yang mau dicapai? Seimbang. Anda adalah tipe trader atau investor yang siap menerima risiko kerugian rendah dan sesekali. Anda ingin mencari keuntungan baik dari penghasilan dan peningkatan modal. Kelas risiko 4, profil risiko Anda disebut dengan moderat juga. Tujuan finansial pertumbuhan modal dan penghasilan. Anda siap menerima risiko dan mengalami rugi sedikit. Anda mau mencari keuntungan terutama melalui peningkatan modal dan atau instrumen yang memberi hasil yang lebih tinggi. Apabila kelas risiko Anda 5, dan ini nanti bisa dilihat dari hasil kuesioner Anda masuk profil risiko agresif. Nah, ini fokus Anda pada pertumbuhan modal. Anda yang masuk kategori ini, Anda siap menerima risiko kerugian karena perubahan pasar, termasuk pasar ekuitas, dan bermaksud memenuhi kemungkinan fluktuasi jangka pendek yang signifikan dengan melakukan investasi jangka panjang. Anda mencari keuntungan terutama melalui peningkatan modal. Likuiditas bukan perhatian utama. Kalau masuk yang kelas risiko paling tinggi, 6, yaitu yang kelas agresif, ini Anda mau pertumbuhan maksimal dari modal Anda. Anda yang masuk kategori ini, Anda siap menerima risiko kerugian dan volatilitas yang lebih tinggi daripada yang terjadi di pasar ekuitas. Mencari keuntungan melalui peningkatan modal secara cepat, likuiditas bukan perhatian utama. Nah, teman-teman, Anda harus cek ya, Anda yang tipe 1, 2, 3, 4, atau 5, 6. Kalau Anda yang tipe 1, 2, pasti beda strateginya dengan yang 3, 4. Yaitu konservatif dengan moderat. Kalau Anda moderat, pasti beda dengan yang agresif. Jadi Anda harus kenali diri Anda, baru dari situ Anda menentukan strategi trading yang akan Anda lakukan. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap meluangkan waktu untuk konsisten belajar menjadi trader profesional? Trading ini bukan buat main-main ya teman-teman ya. Trading ini adalah sebuah profesi, bukan hobi loh. Ini profesi sebenarnya. Jadi kita harus profesional. Untuk bisa profesional, kita perlu punya pengetahuan yang cukup. Kita perlu punya basis data yang cukup. Jadi bukan sekedar asal ikut-ikutan. Apakah Anda siap menjadi trader profesional untuk terus belajar? Saya yakin pasti siap ya. Kemudian, apakah Anda menetapkan target profit yang jelas, terukur dan rasional? Ini penting. Karena banyak orang yang tidak ngerti mengenai hal ini, mereka punya target yang tidak jelas dan tidak rasional. Berharap 1 bulan masuk, ikut trading, tiba-tiba sudah jadi miliuner. Ada yang seperti itu. Jadi kita perlu jelas ya. Ini saya kutip dari Master Shifu, "Before the battle of the fist comes the battle of the mind." Jadi kuncinya adalah sebelum kita benar-benar dalam tanda kutip bertarung, kita harus siapkan pikiran kita. Battle of the mind-nya di sini kita harus siapkan benar-benar pikiran kita. Nah, teman-teman, sekarang saya akan membahas mengenai mindset. Pertanyaan pertama adalah, apakah trading ini sama nggak dengan gambling atau judi? Ada yang bilang sama, ada yang bilang tidak. Menurut saya ini tidak. Trading ini berbeda dengan judi. Trading ini kita menggunakan cara strategi, ya, ada ilmunya. Dan ini kita memaksimalkan kemungkinan atau probabilitas kita untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian, apakah Anda yakin diri Anda layak dan berharga untuk sukses? Ini pertanyaan yang juga sangat penting. Banyak orang, dia mau trading, dia mau sukses, tapi nggak yakin. Kalau dia nggak yakin, nggak bisa. Apakah Anda yakin bisa sukses menjadi trader profesional? Mendapatkan profit seperti yang Anda harapkan? Yakin atau tidak? Ada yang bilang yakin. Oh, hati-hati loh. Jawaban pikiran sadar, jangan pikiran bawah sadar. Ini hal yang berbeda. Apakah Anda yakin strategi trading yang Anda gunakan benar-benar bisa memberi profit seperti yang diharapkan? Saya bertanya pertanyaan ini kepada banyak orang, teman-teman. Dan trader-trader ini, baik yang sudah ikut pelatihan saya, QLT, ataupun mereka datang, jumpa saya, minta saya lakukan terapi, mencari blocking mereka tidak bisa menjawab ini secara firm, secara tegas. Saya bilang begini, yakin strategi trading Anda bisa memberikan profit? Ya, nah ini jawabannya tidak yakin ya. Apabila berbicara mindset, kita bicara pikiran. Kita punya 2 pikiran, pikiran sadar dan bawah sadar.
Pikiran sadar mengendalikan kita 1-5%, pikiran bawah sadar mengendalikan kita 95-99%. Nah, fungsi pikiran sadar ini apa? Kita mengidentifikasi informasi, kita bandingkan, kita analisis, kemudian menggunakan pikiran rasional, membuat keputusan. Ini pikiran sadar. Tapi ingat, perannya 1-5%. Bawah sadar mengendalikan kita 95-99%. Fungsi bawah sadar apa? Dia tempatnya belief atau value. Dia adalah tempatnya kebiasaan kita. Ada 3 jenis kebiasaan ya. Kemudian tempatnya emosi, kepribadian, intuisi, memori jangka panjang, kemudian kreativitas kita. Satu hal yang sangat-sangat perlu diingat dan diperhatikan adalah bahwa fungsi utama dari pikiran bawah sadar adalah melindungi individu. Yang dimaksud dengan individu adalah pikiran sadar dan tubuh fisik dari hal-hal yang yaitu adalah pikiran bawah sadar, pikir, rasa, yakin, persepsikan, atau asumsikan berbahaya atau merugikan keselamatan dan kesejahteraan individu. Fungsi proteksi pikiran bawah sadar ini bekerja berdasarkan program pikiran yang spesifik. Dan ini bisa menjadi sesuatu yang baik, bisa juga menjadi sesuatu yang tidak baik untuk kita sebagai trader. Sekarang apa yang dimaksud dengan program pikiran? Nah, teman-teman, program pikiran ini adalah belief atau kepercayaan. Belief adalah apa yang kita pikir benar dan terutama apa yang kita rasa benar menurut kita sehingga diterima sebagai kebenaran. Jadi kita pikir benar dan terutama kita rasa benar. Ini sudah bicara emosi. Belief selalu benar menurut kita, selalu ya. Dan belief ini bisa mendukung kita sukses, bisa mendukung kita gagal. Nah, kebanyakan orang yang tidak berhasil atau belum berhasil, mereka punya belief yang menghambat. Belief ini membentuk penjara mental. Anda perhatikan slide ini. Jadi, ada skrip atau program pikiran yang lama. Program ini menentukan ada batas bawah, floor, ada ceiling atau plafon. Dan kita bekerja di sini nih. Antara batas bawah dan batas atas ini. Inilah yang disebut dengan zona nyaman, comfort zone. Penghasilan kita, kinerja kita, prestasi kita, capaian kita selalu berada di antara 2 batas ini. Batas bawah, batas atas. Bagaimana kalau ternyata tiba-tiba seseorang punya kinerja atau capaian atau penghasilan, boom, melewati batas atas ini. Dia mengalami quantum leap, lompatan kuantum. Yang terjadi adalah karena dia tiba-tiba entah kenapa melewati batas atas ini, maka pikiran bawah sadarnya akan melakukan sabotase. Pasti nanti setelah itu tidak berapa lama dia akan kembali lagi berada di zona nyaman ini. Jadi dia akan mengalami sesuatu katakanlah musibah atau kerugian atau apalah. Intinya adalah dia akan kembali ke zona nyamannya yang sebenarnya tidak nyaman. Jadi inilah penjara mental. Nah, untuk kita bisa mencapai hasil yang di atas ceiling ini, di atas plafon, maka kita perlu membuat program baru. Sehingga kita lebih leluasa menaikkan capaian kita. Kalau tidak, setelah naik langsung akan turun. Seperti secara otomatis terjadi. Karena memang demikianlah cara kerja pikiran bawah sadar. Segala sesuatu yang di luar zona nyaman, itu oleh pikiran bawah sadar dianggap akan membuat sesuatu yang merugikan atau berbahaya bagi kita. Akan disabotase tanpa kita sadar. Jadi, kita perlu mengganti belief yang menghambat dengan belief yang mendukung sukses trading kita. Ada 2 cara untuk berubah, ada cara mudah atau cara sulit. Cara sulit yang sering dilakukan orang ya, perubahan melalui pikiran sadar tanpa memproses pikiran bawah sadar. Apa yang mereka gunakan? Willpower, baca buku motivasi, ikut seminar online offline, nonton video motivasi, afirmasi, menggunakan pendekatan pain and pleasure, kemudian tunnel vision. Mereka dengarkan audio atau podcast sukses, itu terus diulang-ulang. Ini adalah cara yang umumnya digunakan orang. Cara sulit. Cara yang mudah bagaimana? Kita langsung masuk ke bawah sadar, kemudian kita memproses program pikiran atau penghambat yang ada di bawah sadar. Nah, ini bisa dengan Anda minta bantuan hipnoterapis, ya, lewat proses hipnoterapi tentunya. Kemudian Anda bisa melakukan self-hipnosis atau swahipnosis. Kemudian Anda juga bisa menggunakan the heart technique.
Ini tadi yang saya ciptakan. Anda bisa menggunakan ini untuk diri Anda. Mengubah program ini sangat mudah. Anda juga bisa menggunakan teknik ego personality, seperti yang saya ajarkan di workshop QLT, ya. Nah, kembali ke human factor, yaitu ada be dan do. Be menguasai 95% diri kita, do hanya 5%. Jadi kita perhatikan benar dua-dua ini. Sekarang, apabila Anda mulai melakukan trading, ya, sebelum Anda melakukan trading, pastikan benar teman-teman bahwa dana yang Anda gunakan ini adalah dana nganggur. Orang bilang uang dingin, bukan dana yang digunakan dalam waktu dekat. Bukan dana yang untuk kebutuhan rutin atau dana dari hasil utang atau pinjaman. Kenapa? Karena psikologinya berbeda. Kalau dana Anda ini dana nganggur, apalagi misalkan Anda punya uang lebih, Anda bilang, ya sudah, kalau uang ini hilang semua, misalkan Anda rugi semuanya, Anda tetap nyaman, itu pasti akan berbeda. Dengan misalkan uang ini adalah sisa yang Anda miliki, atau Anda dari utang, atau dari apalah. Atau uang pinjaman dari teman, atau Anda misalkan dipercaya teman kemudian nanti bagi hasil. Dari gesek tunai, dari ambil tunai kartu kredit, jangan. Kalau Anda lakukan ini, psikologinya berbeda. Begitu Anda mulai trading, yang muncul adalah ketakutan, keraguan, rasa cemas. Ini tidak baik. Jadi pastikan dana Anda adalah dana nganggur. Nah, sekarang bagaimana merancang sukses finansial dengan trading? Pertanyaan saya pada Anda, teman-teman. Apa tujuan trading? Tujuan trading sebenarnya adalah menghasilkan transaksi yang berkualitas. Ini penting, ya. Tujuan trading bukan sekedar profit, tapi menghasilkan transaksi yang berkualitas. Apa yang dimaksud dengan transaksi berkualitas? Yaitu transaksi yang bisa meminimalisir risiko sekecil mungkin dan bisa membuat kita mendapatkan profit semaksimal mungkin. Inilah transaksi yang berkualitas. Jadi caranya bagaimana? Anda tetapkan goal dulu. Berapa profit yang Anda ingin dapatkan setiap bulan? Harus jelas, harus terukur, detail, ditulis tangan. Yang kedua, Anda harus punya alasan mengapa Anda menetapkan profit sejumlah ini. Kok sekian, kok nggak lebih banyak, kok nggak lebih sedikit? Anda harus punya alasan yang jelas. Tidak asal menetapkan profit. Setelah Anda menetapkan goal profit, ya, Anda perlu menetapkan strategi. Strategi itu adalah apa yang perlu Anda lakukan untuk bisa mencapai target profit ini. Nah, ini nanti kaitannya dengan strategi trading Anda. Tentu saja, yang disebut dengan strategi nanti adalah ada money management, ada trading plan, ya. Jadi, ini Anda perlu jelas ini. Apakah Anda sungguh tahu, yakin dan percaya strategi trading yang Anda lakukan bisa memberi hasil seperti yang diinginkan? Anda jawab. Yakin atau tidak? Apa dasar keyakinan Anda ini? Apa buktinya? Saya pada saat memberikan konseling ya, atau terapi ya kepada klien saya, para traders, mereka datang ke saya, kemudian mereka mengeluhkan kondisinya dia. Pertanyaan ini saya tanyakan pada mereka, saya bilang begini, kamu yakin ini strategi yang kamu gunakan bisa memberikan hasil? Yakin Pak, dari mana Anda tahu? Ya, saya kan ikut workshop, saya bilang, iya, terus? Ya di workshop itu diajarkan katanya kalau bisa menggunakan ini maka pertumbuhan dana saya katakanlah bisa sekian dalam 1 bulan atau sekian dalam setahun. Saya bilang, ada bukti nggak? Dia bilang tidak. Terus mereka tanya, maksudnya Pak Adi bagaimana? Saya bilang, akan jauh lebih baik, saya bilang, apabila, kalau ini memungkinkan ya, saya bilang, apabila si pengajar ini bersedia, berkenan untuk membuka akunnya live di depan Anda ini, saya bilang. Ya. Jadi waktu Anda ikut workshop, si trainer ini membuka akunnya, Anda bisa lihat apa yang dia lakukan, posisi-posisi dia, dan yang paling penting adalah dia bisa menunjukkan dan membuktikan bahwa dengan menggunakan strategi atau protokol trading yang dia ajarkan sekarang ini, dia telah mencapai pertumbuhan atau profit sekian banyak. Yang dipentingkan ini adalah bukan floating profitnya, tapi realized profit. Jadi Anda bisa minta dia menunjukkan realized year to date profitnya itu berapa. Nanti akan kelihatan. Oke, sekian bulan dia profitnya berapa banyak ya. Nah, kalau dia bisa menunjukkan seperti ini, maka strategi yang dia gunakan ini berarti sudah benar-benar proven, terbukti. Jadi waktu Anda melakukannya, Anda yakin. Kalau Anda tidak bisa melihat dan Anda tidak yakin, atau mungkin katakanlah trainernya tidak menunjukkan, tidak sempat menunjukkan, atau mungkin tidak berkenan menunjukkan, Anda perlu cek kepada senior-senior yang ada di sana. Anda boleh tanya,
berapa yang sudah mereka capai. Jadi ini cara untuk bisa membuat Anda yakin. Sekarang saya bicara psikologi trading. Dalam melakukan trading, Anda tidak boleh dilarang keras berpikir positif. Apa maksudnya? Anda berpikir gini, oh, jangan-jangan harganya nanti akan naik. Atau jangan-jangan harganya nanti akan turun. Anda nggak boleh berpikir positif maupun negatif. Ya, orang bilang, Pak Adi, berpikir positif ada hal yang baik. Benar, berpikir positif adalah hal yang baik. Tapi untuk trading Anda dilarang. Nggak boleh berpikir positif, nggak boleh berpikir negatif, dilarang religius. Banyak orang ikut trading itu karena mereka kepingin cepat kaya atau terlalu yakin. Waduh, masuklah mereka ke satu posisi dan setelah itu market berbalik arah. Mereka mengalami kerugian, floating loss lah katakan ya. Nah, mereka nggak melepas nih. Harga terus turun, mereka semakin rugi. Oke? Dan akhirnya mereka apa? Religius. Berdoa, ya semoga Tuhan supaya ini harganya bisa naik. Lah, pertanyaan saya, kalau orang yang lain berdoa semoga harganya turun, bagaimana? Siapa yang menang nanti? Tuhan dengar yang mana? Jadi Anda nggak boleh berpikir positif, nggak boleh berpikir negatif, tidak boleh religius. Satu-satunya yang boleh Anda lakukan adalah Anda hanya boleh berpikir realistis. Yang dimaksud dengan berpikir realistis adalah Anda bekerja, Anda melakukan trading menggunakan money management dan trading plan yang sudah Anda tetapkan. Kapan masuk, kapan keluar, that's it. Tidak boleh melibatkan emosi sama sekali. Oke, goal sudah ditetapkan, kemudian strategi sudah ditetapkan. Apakah ini sudah beres? Belum. Kalau di dalam ilmu pikiran, teman-teman, Anda harus cek ke bawah sadar Anda, subconscious checking. Jadi, Anda harus cek apakah ada blocking atau tidak pada goal Anda. Goal Anda ini sama bawah sadar Anda diterima atau tidak? Atau ditolak? Bagaimana dengan strategi? Strategi ini diterima atau ditolak? Jadi Anda harus memastikan. Nah, caranya bagaimana? Mudah. Ya, caranya begini. Anda sudah punya goal ini. Goal Anda misalkan ini penghasilan sekian satu bulan. Anda tutup mata. Anda bayangkan, Anda pura-pura bayangkan saja seolah-olah di akhir bulan ini goal Anda sudah tercapai. Waktu Anda membayangkan goal Anda ini, cek perasaan Anda. Nomor satu, cek perasaan. Perasaan Anda nyaman atau tidak. Kalau perasaan Anda tidak nyaman, berarti ada blocking di bawah sadar terhadap goal. Kalau perasaannya sudah nyaman atau netral ya. Kalau nyaman atau netral itu oke. Kemudian Anda cek sensasi fisik. Ada nggak? Kalau perasaannya nggak apa-apa, fisiknya ada masalah nggak? Mungkin ada leher kaku, perutnya nggak enak, atau apa? Kalau perasaan sudah nggak apa-apa, netral, sensasi fisik oke, nggak apa-apa atau netral ya, Anda cek ada nggak suara hati yang bicara. Ada orang yang perasaannya nggak apa-apa, oke, sensasi fisiknya oke, nggak ada masalah. Tapi ada yang bicara begini, walah mimpi kamu, nggak mungkin, nggak masuk akal, kamu tuh siapa, mau dapat profit segitu? Nggak mungkin lah, kamu akan rugi. Nah, kalau ada suara-suara negatif seperti gini, itu berarti bawah sadar Anda memblok Anda. Dia tidak mau Anda mencapai ini. Ini nggak bisa, harus dibereskan. Ya, nggak bisa Anda biarkan. Kalau dengan gangguan kayak begini, tiba-tiba Anda lakukan trading, pasti akan ada masalah di situ. Jadi blocking pada goal sudah jelas, kemudian Anda cek blocking pada strategi sama. Kalau Anda membayangkan strategi, waktu Anda mau masuk atau mau pasang ya satu posisi, cek. Nyaman atau tidak? Perasaannya, sensasi fisiknya, ada suara atau tidak? Intinya kalau ada salah satu, atau dua, atau bahkan ketiga-tiga, itu berarti bawah sadar Anda menolak, memblok Anda. Ingat, baik pada goal maupun pada strategi. Ini harus dicek. Dan sering orang bilang, ya tapi Pak Adi katanya orang kan masalahnya orang dalam trading itu adalah fear dan greed. Ya, itu bagi orang umumnya ya. Bagi saya sebagai hipnoterapis, saya juga trader, jadi saya ngerti betul apa yang Anda maksudkan. Dari apa yang saya alami, apa yang saya temukan pada klien-klien saya, pada peserta pelatihan workshop saya, fear dan greed ini bukan masalah utama. Fear dan greed hanyalah simptom. Jadi itu di permukaan ini kelihatan ada fear dan greed. Tapi di bawah sini ada sesuatu yang jauh lebih serius. Satu contoh, fear. Bagaimana seseorang fear? Ya, bisa saja dia takut rugi. Oke? Bisa saja gini, takut ini berasal dari sesuatu
yang dia alami waktu kecil. Mungkin ada orang figur otoritas bicara dengan dia. Misalkan ini, hati-hati lu ya, uang itu harus disimpan, jangan sembarangan, cari uang tuh susah, misalkan begitu. Atau ada yang orang bilang bahwa, hey, trading itu sama seperti judi, nggak boleh. Itu ada fear. Oke? Atau ada lagi yang bilang begini, rezeki itu tidak gampang loh, kalau sudah datang itu hati-hati, jangan-jangan nanti kalau ada salah langkah, Anda nanti akan habis. Itu bisa fear. Fear yang biasa dialami oleh trader apa? Mau masuk itu takut. Benar apa enggak? Ya, misalkan dia masuk nih, dan ternyata market bergerak sesuai dengan pengharapannya dia. Dia profit kan? Begitu sudah profit, yang muncul berikutnya adalah apa? Pertama dia senang, berikutnya fear lagi, takut. Waduh, kalau nanti turun bagaimana? Dia rugi kan? Cepat-cepat dia jual. Setelah dijual, harganya terbang, menyesalnya luar biasa. Itu fear. Kalau dia fear, dia akan sell cepat-cepat. Ada lagi greed. Greed itu apa? Keserakahan. Ya. Jadi greed ini begini. Bisa jadi ada dulu pada saat dia masih kecil yang bilang, ada orang bilang begini sama dia. Ingat ya. Kesempatan emas itu datangnya itu tidak sering-sering. Paling hanya sesekali. Nah, begitu misalkan harga lagi turun ini, greed-nya muncul, atau karena dia sudah katakanlah sukses beberapa kali, dia overconfident misalkan, kemudian begitu dia lihat harganya sudah oke, dia masuk satu kali dengan jumlah yang sangat besar dan melanggar money management-nya dia. Itu greed. Nah, greed seperti ini mengakibatkan apa? Orang biasa akan rugi besar. Ya. Dia takut peluang ini tidak akan datang lagi. Padahal begitu dia masuk, sekaligus dia ambil jumlah besar, dia beli, apa yang terjadi? Harganya nyungsep dah karu-karuan. Nah, harganya makin turun, dia menjadi orang yang sangat religius. Atau fear-nya lagi bekerja. Jadi sekarang ini antara fear dan greed-nya terus dia dikocak-kocak seperti begini ya. Udah takut rugi, sekarang turun. Turun, dia berharap naik. Ya, ternyata turun lagi, dia berharap naik lagi. Akibatnya apa? Habislah dia. Jadi fear dan greed ini hanyalah simptom, teman-teman, ya, bukan masalah utama. Dan ini semua dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita. Dan mengapa banyak orang itu begitu takut kehilangan uang, begitu takut rugi, padahal kalau rugi sedikit ini bisa menghindarkan dia dari kerugian yang lebih besar. Nah, ini ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Tversky dan Kahneman ya. Mereka menyatakan bahwa rasa sakit psikologis dan penghindaran kerugian itu bobotnya 2,3 kali lebih kuat dibandingkan dengan rasa nikmat mendapatkan jumlah yang sama. Oke, jadi misalkan kalau dapatnya $1 atau satu rupiah, dengan ruginya Rp1, orang akan lebih menghindari rugi Rp1 daripada untung Rp1. Ini hasil penelitian mereka. Sementara Baumeister dan kawan-kawannya, mereka menyatakan bahwa rasio ini bukan 2,3 kali, tapi bahkan bisa mendekati 5 kali. Jadi orang itu sakitnya kehilangan Rp1 ini, itu jauh 5 kali lebih kuat daripada nikmatnya dapat Rp1. Makanya ini orang akan sangat lebih menghindari kerugian. Oke? Nah, ini adalah hasil penelitian. Dan juga teman-teman sangat penting untuk Anda memerhatikan mood Anda saat mau melakukan trading. Ini penting sekali ya. Jadi ini juga bukan hanya soal fear atau greed. Mood ini penting, suasana hati saat Anda mau melakukan trading. Suasana hati ini penting sekali ya. Nah, mood ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Bisa karena tubuh Anda lelah, Anda kurang istirahat, habis olahraga, habis perjalanan jauh, atau Anda kurang tidur. Bisa juga Anda lagi mengalami sesuatu, emosi Anda tidak nyaman karena ada masalah, misalkan lagi ada konflik dengan pasangan, atau ada masalah di pekerjaan, ya. Bisa juga saat itu, ini PL-nya Anda tuh lagi merah, ya. Jadi lagi floating merah sekarang. Terus Anda pandangi layarnya, Anda lihat, Anda resapi, ya. Makin Anda lihat yang merah-merah ini, makin tidak enak hati Anda, mood Anda makin kacau. Oke, bisa juga disebabkan oleh kondisi lingkungan. Jadi saat Anda mau melakukan trading, ada keributan lah, suara TV lah, atau lagi ada orang yang ngobrol lah. Jadi ini tidak bisa membuat Anda benar-benar fokus. Untuk bisa melakukan trading, Anda butuh kondisi yang tenang, hening. Anda harus sendirian, tidak boleh ada orang ganggu. Nah sekarang, the law of attraction dalam trading. Ini ada benar teman, ada ini ya. Saya punya teman melakukan trading, salah klik, masih untung dia. Salah klik, ini dia trading di bursa Amerika. Jadi maksudnya dia itu adalah dia mau buy,
Itu saat itu saham AAPL, Apple. Dia mau buy, salah klik, yang dia lakukan adalah short. Oke, dia short sahamnya Apple. Dan dia masih nggak sadar dia salah klik itu. Sampai beberapa saat kemudian, apa yang terjadi? Itu saham Apple langsung turun. Hampir sekitar $25. Setelah itu dia baru sadar kalau dia salah klik. Apa yang dia lakukan? Dia jual lah, dia profit. Jadi itu LOE dalam trading, itu bisa terjadi ya. Jadi bagaimana the law of attraction bekerja? Emosi dan pikiran menentukan apa yang ditarik. Ya. Nah, fokus pada loss atau kerugian, floating maupun sudah realized. Kalau Anda fokus pada loss Anda atau kerugian Anda, itu akan membuat pikiran Anda menarik lebih banyak loss ke dalam diri Anda. Kalau Anda fokus pada pseudo loss itu maksudnya adalah kerugian dalam tanda kutip akibat harga naik dan Anda menyesal. Kenapa Anda keluarnya terlalu cepat? Sering kan? Aduh, kalau tahu begini mah saya nggak keluar dulu nih. Saya tunggu berapa hari. Coba kalau berapa hari nih. Sudah naik sekian banyak nih. Saya bisa untung sekian banyak. Jadi waktu Anda terus membayangkan dalam tanda kutip ya, kerugian Anda, sebenarnya Anda nggak rugi loh. Ya, Anda sudah untung. Anda keluarnya lebih cepat, itu aja. Tapi Anda merasa itu rugi, maka ini akan membuat Anda nggak nyaman. Emosi Anda nggak nyaman, mungkin menyesal atau marah pada diri sendiri atau sedih. Pikiran Anda memikirkan loss. LOE bekerja dan Anda akan menarik lebih banyak loss ke dalam diri Anda. Ada lagi yang namanya pseudo loss. Kerugian karena Anda masuk terlalu cepat. Seringkali begitu. Aduh, coba tahu gini, saya nunggu sedikit lebih lama. Waduh, kan harganya turun lebih banyak nih. Saya bisa dapat untung lebih besar kalau saya masuk pas harga turun lebih banyak. Coba saya tunggu 3-4 hari saja. Nah, sama seperti tadi, pseudo loss atau kerugian akibat harga naik. Kalau ini karena harga turun. Jadi Anda masuknya terlalu cepat. Semakin Anda memikirkan ini, maka Anda semakin mengaktifkan LOE, menarik lebih banyak kerugian. Ya, bisa juga atau gini, Anda merasa rugi, kenapa? Karena Anda masuknya kurang banyak, padahal harga lagi bagus. Sehingga saat harga underlying Anda naik, Anda bilang begini, kalau saya masuknya lebih banyak, itu mestinya saya untungnya lebih banyak. Anda mikir kerugian Anda. Tidak bisa. Kalau Anda lakukan ini sama. Perasaan Anda tidak nyaman, pikiran Anda mengenai loss, Anda akan menarik lebih banyak loss atau kerugian dalam diri Anda. Menyesal tidak keluar saat loss masih sedikit, ini banyak yang terjadi ini ya. Jadi orang sudah loss sedikit, aduh religius, jangan-jangan dia naik. Padahal money management-nya mengatakan apa? Kalau kamu sudah rugi sekian persen, keluar. Ini enggak, berharap lagi, turun lagi. Aduh, ini jangan-jangan dia naik. Ya sudah, Anda mulai average down, Anda beli lagi di bawahnya, Akibatnya apa? Anda tidak mau cut loss, Anda rugi besar. Dan ini membuat Anda menyesal. Jadi teman-teman, kalau ada posisi yang benar-benar sudah nggak bisa dipertahankan, atau Anda sudah mengikuti money management Anda lebih baik keluar. Jangan bertahan di situ. Ada teman saya yang gara-gara dia nggak mau rugi, dia bertahan itu selama 1 bulan, itu hatinya galau. Hanya mikirkan ini kok nggak naik. Terus berharap begitu. Dan dia nggak mau cut loss. Ya 1 bulan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya tradingnya kacau akhirnya. Jadi floating atau realized atau pseudo loss itu adalah loss yang telah terjadi dan real di pikiran bawah sadar. Jadi floating loss itu kalau kita lihat, bawah sadar kita sudah langsung bilang, ini sudah loss. Oke? Jadi, mau kita berpikir ini, wah rugi. Kalau saya tadi masuk lebih banyak, saya untungnya lebih banyak. Berarti Anda merasa rugi. Wah, kalau tahu begitu, jangan beli sekarang. Mestinya belinya 2 hari kemudian. Anda merasa rugi. Intinya, real atau dalam imajinasi, bawah sadar akan menangkap ini sudah terjadi. Jadi, bawah sadar tidak bisa membedakan real, imajinasi dia nggak bisa. Ya, begitu Anda membayangkan, Anda merasakan, boom, itu sudah terjadi di bawah sadar. Satu lagi yang juga sangat penting adalah teori mengenai ego personality dalam trading atau EP. Ya, jadi manusia ini kita bukan entitas tunggal, ada banyak entity, ada banyak dalam tanda kutip ya manusia-manusia kecil. Nah, contohnya begini, kalau Anda baru bangun tidur, ada suara bilang, ayo bangun. Ya itu satu EP. Satu lagi bilang 5 menit lah, 5 menit, tidur lagi lah. Jadi pada saat pagi hari Anda mau bangun tidur, ada berapa yang aktif EP Anda? Satu suruh bangun, satu suruh tidur lagi. Ada berapa? Ada 3. Satu suruh bangun, satu suruh tidur lagi, satu mengamati. Ada 3 EP. Ya. Nah, waktu Anda mau membuat sebuah keputusan,
sebuah keputusan, entah Anda mau beli sesuatu, mau warna A atau warna B, atau Anda harus membuat atau memilih baju untuk ke pesta, atau memilih makanan, itu biasanya tuh di dalamnya ribut ini. Ya, satu mau ini, satu mau itu, satu mau ini, satu mau itu. Jadi ini ada beberapa EP. Nah, teman-teman, di dalam diri kita sebagai trader itu ada EP. EP trader ini ada. Jadi yang sering kali terjadi adalah tanpa mereka sadari, karena saya menangani kasus ini ya. Ada seorang trader, dia secara konsisten loh teman-teman, selama sekian bulan, secara konsisten dia bisa menghasilkan minimal itu 7.500 US dollar. Ini dia tradingnya di pasar Amerika. Sering kali dia dapat 11.000, 12.000. Oke? Tapi entah kenapa tiba-tiba itu dia rugi. Kalau mau masuk itu ragu. Seringkali itu dia salah menghitung arah pasar. Kemudian loss-nya mulai banyak nih. Nanti loss-nya 2.000, nanti besoknya lagi 3.000. Akhirnya modalnya yang awalnya sekian ini sisa sedikit, sisa 10%. Dan dia stres. Dia datang ke saya bantu. Saya cari tahu ada apa sih di bawah sadarnya orang ini. Kok tadi profit, kok sekarang loss. Masalahnya simple. Jadi ada satu bagian dalam dirinya si klien ini yang marah. Kenapa? Karena uang profit ini kan ditarik pulang nih. Masuk ke rekeningnya mereka di Indonesia. Ya, rekening dia dan istrinya. Yang terjadi adalah si istri ini karena ini uang gampang, ya sudah, jadi uangnya diambil, kemudian dia apa? Dibeli barang ini, beli barang itu. Menurut si klien ini, si suami sebenarnya nggak perlu, nggak boleh. Uang ini harusnya disimpan, ditabung, untuk ini, untuk itu, untuk anak. Tapi istrinya bilang, udah beli aja ini, beli aja itu. Yang menurut si bawah sadar ini tidak penting, tidak relevan. Akhirnya bagian yang marah ini, dan ini dia mensabotase. Setiap kali dia mau trading, si EP trader itu begitu sudah mulai aktif, itu diganggu terus. Jadi analisanya kacau. Setiap kali mau ngeklik itu ragu. Dan seringkali salah klik. Barulah setelah saya menemukan kondisi ini, saya melakukan edukasi. Dan saya kasih tahu EP-nya, bawah sadarnya, kamu harus begini. Ya, dan si klien ini setuju deal sama istrinya, bahwa istrinya tidak akan sembarangan belanja. Barulah setelah itu, si EP yang marah ini tidak lagi mengganggu si EP tradernya dan bahkan mendukung. Nah, kalau dalam kondisi normal teman-teman, maka di depan tadi saya sudah bilang, Anda moodnya harus bagus. Kalau mood Anda nggak bagus, artinya EP yang aktif bukan EP trader. Ini berbahaya. Anda jangan sampai waktu Anda mau melakukan trading di depan laptop ya, atau Anda lagi pegang HP, Anda mungkin pasang order lewat HP, itu yang lagi aktif bukan EP trader, tapi EP yang lain, bagian diri Anda yang lain. Kalau sampai ini terjadi, itu bisa salah pasang dan sangat berbahaya ini, ya. Jadi pastikan saat Anda trading, Anda harus tahu EP mana yang lagi aktif, EP trader atau EP yang lain. Kemudian apakah EP trader ini bisa bekerja dengan nyaman tanpa diganggu oleh EP yang lain. Ini sangat penting. Nah, teman-teman, profit dan loss itu bukan karena nasib, tapi karena habit, karena kebiasaan. Jadi ada kebiasaan sukses, ada kebiasaan gagal. Nah, sukses sejati dinilai bukan hanya berdasar tingginya capaian, tapi lebih berdasar kemudahan dalam mencapainya. Oke, semakin mudah Anda mencapai sukses dalam trading misalnya, itu berarti Anda semakin sukses. Apalagi kalau nilai yang Anda capai profitnya sangat besar. Jadi teman-teman, saya sudah menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan. Saya menyelenggarakan workshop QLT. Ya, ada beberapa varian dalam QLT. Khusus yang ini adalah QLT for Professional Traders. Ini khusus untuk Anda para traders. Khusus yang di workshop ini, saya tidak mengajarkan strategi tradingnya. Kenapa? Karena ini bergantung pada Anda. Anda sudah punya kemampuan trading. Ya, Anda bisa trading saham, trading futures, komoditi, atau mungkin katakanlah Anda trading apa? Emas misalkan, I don't know. Itu tergantung Anda, ya. Jadi saya tidak akan mengajarkan caranya. Saya hanya menjelaskan, mengajarkan cara supaya Anda bisa masuk ke bawah sadar Anda, menetralisir belief-belief yang tidak mendukung, Anda melakukan checking ke bawah sadar Anda, kemudian Anda bisa menghilangkan blocking yang ada, Anda bisa memprogram pikiran bawah sadar untuk sukses, kemudian Anda mengenali diri Anda tahu EP Anda yang mana melakukan trading, kemudian Anda bisa mengaktifkan dia secara sadar untuk melakukan trading dan mencapai hasil seperti yang Anda inginkan. Jadi, teman-teman, ini yang saya bisa sampaikan pada Anda. Saya doakan Anda
Sesama traders, Anda sukses dalam karir Anda sebagai traders profesional dan mencapai hasil seperti yang Anda inginkan dengan mudah, aman, nyaman, menyenangkan, pikiran tenang, hati damai, bahagia.